Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Octavia Menepitoy dengan NIM 0430242520 dari program studi Biologi Murni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium Pengoperasian Alat-alat Laboratorium Biologi dari Bapak Syam S. Kumaji, SPD, MKes. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ada mikroskop binokuler, yang artinya kita harus membutuhkan sebuah aliran listrik untuk menyalakannya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa mikroskop binokuler ini mempunyai fungsi, yaitu kita dapat bisa melihat sebuah objek yang sangat kecil atau yang tak kasat mata. Yang namanya juga mikroskop terdiri berbagai macam struktur. Langsung saja kita lihat apa saja sih yang dalam strukturnya. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita menggunakan mikroskop ini, kita perlu mengalirkan aliran listrik agar bisa dinyalakan. Seperti saya sudah bilang sebelumnya, kita pertama coknya, teman-teman bisa lihat di sini masih belum dinyalakan karena kita harus menyalakan dulu, tekan tombol powernya on off. Nah, teman-teman bisa lihat jika cahayanya sudah muncul, yang artinya mikroskop siap digunakan. Nah, kita bisa lihat di sini ada pengatur cahaya. Untuk intensitas cahaya terserah, kita akan mengatur sesuai keinginan kita jika ingin terlalu terang ataupun redup sedikit teman-teman. Nah, di sini ada lensa okuler. Jadi teman-teman harus ketahui lensa okuler itu lensa yang berada di dekat mata. Nah, lensa okuler, dan ini ada tabung, ada lensa objektif, dan ini revolver. Jika kita ingin mengatur perbesaran, kita tinggal memutar di sini. Ada perbesaran 100 dan perbesaran 40 kali dan perbesaran 10 kali dan 4 kali. Nah, setelah itu di sini ada meja preparat. Kita bisa lihat letak meja preparat di sini untuk menaruhkan sebuah preparat yang kita ingin teliti, guys, teman-teman. Selanjutnya ada penjepit preparat. Penjepit preparat ini untuk menahan agar tidak mudah tergeser di bagian mana. Jadi kita perlu menjepitnya, teman-teman. Terus ada kondensor diafragma. Kondensor diafragma itu yang di atas sini, teman-teman. Dan sumber cahaya berada di bawah sini. Kita bisa lihat dengan jelas ada sumber cahaya, dan ketika kita ingin melihat dengan jelas sesuai kapasitasnya, kita bisa atur di sebelah sini, teman-teman. Terus ada makrometer horizontal. Makrometer horizontal kita bisa geser terserah sebelah kiri, kanan, atas atau bawah, teman-teman. Di sini ada makrometer vertikal. Di sini untuk mengatur fokusnya, teman-teman. Kita bisa lihat dia bisa maju ke atas atau ke bawah. Terus kita bisa lihat di sini ada lensa objektif dengan gelas objek. Ketika kita selesai mengamati, kita perlu mengeluarkannya dan mengatur kembali. Ketika cahaya sudah mulai terang, kita redupkan kembali agar bisa dengan baik. Setelah itu, teman-teman perlu membersihkan meja preparatnya jika ada kotoran ataupun sampel yang masih tersisa. Nah, teman-teman, setelah kita selesai memakai mikroskop binokuler, kita perlu mematikannya, teman-teman. Kita perlu mematikannya di sebelah sini. Kita bisa lihat ada tombol power on off-nya. Nah, setelah itu kita perlu mematikan saklarnya. Nah, setelah itu kita perlu merapikan kembali dengan menggulungkan kabel agar terlihat dengan rapi, teman-teman. Nah, setelah itu kita perlu memegang dengan mikroskop dengan benar, mengantarnya di tempat yang mana ingin kita simpankan. Cara penggunaannya kita menggunakan seperti ini. Cara memegangnya teman-teman bisa lihat.
seperti ini, dan kita harus menaruhkannya di tempat yang lebih aman di laboratorium khusus, teman-teman. Oke, hanya itu. Sekian dari saya hasil pengoperasian cara menggunakan alat mikroskop binokuler dengan benar, teman-teman. Kiranya bisa bermanfaat bagi semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.